Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ya. Sekarang jam 6 kurang seperempat. Kita belajar dari Rocky Gerung. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mega dan SBY tolak undangan upacara di KN. Signal buruk bagi Jokowi. 18 jam yang lalu yang nonton 2.000 banyak ya. 13 menit 29. Ya saya pengen yang banyak nonton, tapi kalau yang nonton itu cuman di bawah 100, jangan sampai kita nggak produksi ya, nggak jadi mengupload, terus upload ya 1 hari 10 ya. Bismillah. Halo, apa kabar? Kembali kita berjumpa dan salam merdeka dulu ya. Selamat merayakan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus ke-79. Tapi saya ajak Anda langsung saja bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, bagaimana suasana kemerdekaan kali ini, Bung Rocky? Dan Presiden Jokowi kan hari ini menyelenggarakan upacara 17 Agustus di IKN. Ini kelihatannya mimpi Jokowi ya, mimpi yang terwujud buat dia gitu ya. Tapi saya kira ini ironi ya situasinya, karena kenapa ironi? Kita tahu bahwa banyak sekali protes bermunculan bahwa seremoni ini, upacara 11 Agustusan kali ini tuh menelan biaya sampai 87 miliar. Sementara kita tahu bahwa kehidupan rakyat itu makin sulit dan berat. Dalam keadaan ekonomi kita yang tidak bertumbuh, di dalam kondisi 5% ya rakyat yang menurun, selama 10 tahun 5%. Kepastian arah politik, ada 87 miliar rupiah dibakar di IKN untuk sesuatu yang tidak jelas. Jadi saya membayangkan perbandingan antara harga emosi yang seharusnya dirayakan dalam kemegahan kemerdekaan hanya diukur berdasarkan jumlah anggaran yang hendak digelontorkan atau sedang digelontorkan di IKN demi keinginan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibu kota negara yang masih berantakan. Dan lebih dari itu, kenikmatan atau kehikmatan upacara itu juga akan terganggu oleh mata netizen yang hanya terfokus pada frame yang diedit oleh pihak istana supaya tidak diperlihatkan bagian-bagian yang belum selesai atau bagian-bagian yang sedang mangkrak di istana negara. Jadi anggaran 87 itu untuk menyulap 87M maksud saya, untuk menyulap media massa supaya tidak fokus, supaya hanya fokus pada ya 50 kali 50 meter mungkin tempat Presiden Jokowi berdiri dan tempat menteri-menteri dipamerkan. Para menteri-menteri dipamerkan. Dubes tidak akan hadir di situ, apalagi membayangkan Ibu Mega dan Pak SBY hadir di situ. Jadi kehikmatannya justru hilang tuh. Padahal kita ingin sekali melihat upacara kemerdekaan itu sebagai bentuk penghargaan kita pada para yang kita sebut sebagai founding parents yang memerdekakan negeri ini dengan kesederhanaan. Jadi uang yang dibuang di IKN itu sekedar untuk merayakan naluri atau bahkan ambisi dari seseorang yang sekarang menduduki kepala negara. Uang 87 miliar itu dibakar hanya untuk memenuhi ambisi orang yang sekarang disebut sebagai kepala negara tanpa dia menyebut nama Joko Widodo ya. Sementara kesederhanaan itu dibuang ya. Biarkan kesederhanaan itu milik rakyat dan kemewahan dan membuang-buang uang itu, membuang-buang rakyat itu untuk para pejabat. Posisi kepala negara supaya dia bisa diingat oleh warga negara. Padahal warga negara fokusnya nggak di situ. Warga negara hari-hari ini, pagi ini fokusnya ada di kantor PDIP Perjuangan, tempat Ibu Mega memimpin upacara kemerdekaan, ada di Pacitan, di tempat di mana Pak SBY memimpin juga upacara kemerdekaan.
Jadi semua hal yang bersifat kenegaraan akhirnya hilang marwahnya. Jadi inilah satu bukti atau satu peristiwa yang akan mengingatkan betapa ambis sih Presiden Jokowi itu memaksakan upacara di tempat yang tidak layak dengan membuang-buang uang demi pencitraan dia sendiri. Jadi itu yang akan diingat oleh sejarah. Ya ini tapi Pak Jokowi bilang bahwa ini kenapa jadi bengkak anggarannya itu karena ini kan diselenggarakan di dua tempat ini, satu secara hybrid ya, satu di IKN yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, satu lagi di Istana Merdeka itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Alasan Presiden Jokowi bahwa anggaran membengkak karena dibuat upacara di dua tempat, nah justru itu yang dipersoalkan orang, kenapa dibuat di dua tempat? Karena intinya adalah penghematan, bukan penghambur-hamburan APBN hanya untuk membiayai sesuatu. Itu kan uang rakyat. Supaya diingat oleh sejarah. Padahal sebetulnya sejarah yang bagus itu bukan mengingat-ingat hal yang megah, hal yang besar, tapi hal-hal kecil yang menyebabkan kemacetan kemanusiaan, kemacetan persahabatan, pengkhianatan di dalam janji, kan itu sebetulnya. Jadi sejarah yang baik itu bukan mengingat para pahlawan, tetapi mengingat para pengkhianat. Mereka yang memburukkan negeri, mereka yang merampas hak rakyat. Itu yang mesti kita ingat. Para pahlawan sudah dicatat di dalam hati nurani rakyat Indonesia, tetapi yang sering lupa dicatat adalah para pengkhianat. Jadi saya kira hari kemerdekaan, saya kira nggak lupa dicatat. Di era sekarang banyak para pengkhianat bangsa, dan rakyat akan mengingat para pengkhianat itu dan tidak pernah akan melupakannya. Kemerdekaan juga hari untuk mengingat mereka yang membatalkan janji kemerdekaan, yaitu keadilan sosial, kemakmuran, perdamaian dunia, kesetaraan manusia, kan semua itu yang merupakan janji kemerdekaan. Jadi Presiden Jokowi betul-betul tidak paham bahwa software dari negeri ini didirikan atas janji keadilan, atas janji kebebasan. Sekarang tidak ada orang yang merasa diperlakukan adil, tidak ada orang yang merasa bebas untuk mengucapkan banyak hal dan mau yang disebut janji kemerdekaan itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1 sampai 4 alinea ya, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di alinea keempat kalau tidak salah ada perdamaian abadi ya. Dan janji-janji kemerdekaan itu dibatalkan ya oleh Jokowi, dan menurut Rocky Gerung Jokowi tidak paham tentang janji-janji kemerdekaan itu. Tidak ada keadilan yang dirasakan oleh rakyat itu sekarang, katanya Rocky Gerung. Yang diingat orang adalah apa? Kemewahan dari dalam perayaan. Tapi Rocky Gerung mengingatkan yang perlu diingat bukanlah kemewahan, tapi para pengkhianat negeri. Didengar oleh sistem politik, kan sistem politiknya dikendalikan sendirian oleh Presiden Jokowi. Jadi sifat-sifat kemuliaan dari sebuah peristiwa yang kita sebut perayaan kemerdekaan hanya ingin dinikmati oleh Jokowi sendiri tanpa dia tahu bahwa dia sedang dicaci maki di belakang layar, bahkan mungkin oleh kabinetnya sendiri yang merasa terpaksa mesti dijemur di IKN, terpaksa mesti datang ke situ tanpa mampu untuk mengingat-ingat apa sebetulnya yang sedang terjadi pagi ini. Dan pers tentu lebih ingin menikmati sensasi ini, kendati hal yang substansial tidak mungkin dibongkar oleh pers, karena pers dikendalikan untuk tidak memuat atau tidak memotret bagian-bagian dari ibu kota yang masih berantakan. Jadi dipaksakan sebetulnya hanya untuk melayani ego 2-3 jam seseorang yang adalah kepala negara sambil menghambur-hamburkan uang negara. 2-3 jam untuk 87 dan di situ yang boleh kita sebut sebagai miliar. Cacat etik dari peristiwa perayaan cacat etik di 79 tahun NKRI. Dari peristiwa perayaan. Ya, yang menarik ini kan selain Ibu Mega, kemerdekaan di IKN yang diundang, tapi mereka ini kemudian memutuskan tidak hadir karena lebih memilih untuk menggelar upacara sendiri ya. Ibu Megawati di DPP Partai PDIP, Pak SBY di Pacitan, dan kemarin yang rencananya juga mau diundang itu kan kalangan diplomat ya di Jakarta, tapi kemudian dibatalkan ini ya karena ada persoalan-persoalan transportasi, akomodasi dan sebagainya itu.
sayang dong ya, ini Pak Jokowi nggak bisa pamer kepada para diplomat kan, biasanya bisa. Jangan ngeledek nama Hersu. Jokowi bisa minta, ayo dong invest dong. Gitu. Kebingungan dan kasak-kusuk juga mulai atau bisik-bisik terjadi di kalangan diplomatik society Jakarta yang tidak diundang ke IKN, dan mereka mungkin berpikir ya lokasinya jauh tuh, tetapi bagi kalangan diplomatik Jakarta tahu bahwa ada persoalan di IKN, dan mereka mungkin senyum-senyum karena tidak diundang, dan merasa ya lebih berbahagia tidak diundang karena harus terbang bolak-balik ke IKN dan lebih baik memilih di Jakarta. Tetapi berita-berita yang beredar di luar negeri tetap terakses oleh kalangan diplomatik, dan kalangan diplomatik mencium dengan indera yang sempurna bahwa ada pembelahan politik di Indonesia, bahwa sedang terjadi instabilitas di Indonesia. Instabilitas warga negara. Bangsa ini terbelah fokusnya karena Presiden Jokowi memaksa untuk pergi ke ibu kota yang belum selesai. Dan berita ini kemudian menyebar melalui sensasi diplomatik. Pers internasional kemudian akan menyorot lebih tajam lagi bahwa ada pemaksaan uang, pemaksaan mobilisasi aparat keamanan itu menunjukkan bahwa ada rasa ketidakamanan pada Presiden Jokowi. Bayangkan misalnya itu sejumlah besar aparat itu dimobilisasi untuk mengamankan IKN yang memang belum jadi. Jadi kemuliaan rasa batin untuk merdeka justru terhalang oleh lalu lintas informasi yang menunjukkan ketidaksiapan Jokowi secara mental, tapi memaksakan supaya ada sensasi politik. Jadi kemampuan kita itu yang sering saya terangkan, ketidakstabilan politik terjadi justru karena ketidakstabilan psikologi dari Presiden Jokowi. Ini yang harusnya dicatat oleh ketidakstabilan politik itu akarnya adalah ketidakstabilan pribadi atau psikologi dari Joko Widodo ya. Jadi IKN atau kemegahan perayaan IKN yang menghabiskan uang sampai 87 miliar itu adalah satu cara Jokowi untuk menutupi ketidaknyamanan dia secara psikologis ya di depan publiknya sendiri. Dan kemegahan yang ditunjukkan itu ternyata di challenge ya di IKN itu oleh SBY justru merayakan kemerdekaan di satu kota kecil di Pacitan, atau perayaan kemerdekaan itu dirayakan oleh Megawati di tepi rel kereta di Lenteng Agung ya, di kantor DPP PDIP. Satu simbolik semacam perlawanan simbol dari SBY dan Megawati terhadap kemegahan yang dia tidak setujui dan kemewahan perayaan 17 Agustus di IKN yang menghambur-hamburkan uang. Dia tentu SBY dan Megawati tidak mau menjadi bagian dari rejim ini yang justru sedang dicaci maki oleh rakyatnya sendiri di belakang layar. Sejarah atau dicatat oleh mata netizen hari ini bahwa sekali lagi kecenderungan megalomania dari megalomania makin lama makin terbaca, dan megalomania Jokowi bukan sekedar untuk memamerkan ibu kota, tapi memamerkan bahwa dialah Presiden Indonesia yang berhasil memuliakan negeri ini dengan bangunan-bangunan besar di IKN. Padahal sebetulnya tradisi kepresidenan adalah meninggalkan gagasan, bukan meninggalkan bangunan tuh. Jadi kemampuan Jokowi untuk melihat masa depan. Bung Karno meninggalkan di bawah bendera revolusi, gagasan-gagasannya. SBY meninggalkan gagasan-gagasan demokrasi. Sementara Jokowi tidak meninggalkan gagasan kecuali bangunan-bangunan. Ini satu setback ya dalam perjalanan bangsa kita. Satu langkah mundur ke belakang bagaimana kepala negara tidak mewariskan gagasan, tapi mewariskan benda-benda mati yang tidak bisa dilacak jejak-jejak intelektualnya. Negeri ini hanya terbatas pada keinginan dia untuk memamerkan infrastruktur, bukan memamerkan gagasan. Dan dia memang tidak punya gagasan dalam keadilan sosial. Oke, Bung Rocky, sesungguhnya kan sebenarnya di balik ingar-bingar peringatan 17 Agustus yang saya sendiri merasakan di eranya Pak Jokowi itu kehilangan kesakralannya ya. Itu kan momen semacam ini ya, itu
harusnya itu jadi momen yang tepat untuk kita untuk semacam merenung kembali begitu ya. Apakah memang seperti ini Indonesia itu yang diimpikan oleh para pendiri dulu ketika memproklamasikannya pada 17 Agustus 45 ya, tadi 79 tahun yang lalu. Ya, pada akhirnya orang akan mampu membaca lebih transparan bahwa politik Indonesia, persahabatan warga negara dipecah belah oleh seorang kepala negara. Kita ingin mendengarkan pidato kenegaraan warga negara dipecah kita tahu bahwa yang sedang berpidato itu oleh adalah kepala negara yang sedang menghancurkan negara. Jadi renungan ini saya kira yang lebih baik kita ucapkan dari awal. Pidato kepala negara di IKN adalah salah satu pidato yang sedang memecah belah negara menurut siapa? Rocky Gerung. Satu kritik yang sangat sinis ya, dari Rocky Gerung. Awal supaya tidak ada dusta di antara kita, dan kita mau katakan protes, tapi itu tidak ada gunanya lagi. Kita hanya ingin mengingat bahwa pernah di sebuah negeri yang dirancang untuk menghasilkan persahabatan, yang terjadi adalah pertengkaran. Dan pertengkaran itu bukan karena kita berbeda, tapi karena presiden kepala negara itu menyodorkan sesuatu peristiwa yang menyebabkan semua orang melihat dengan kacamata sinis. Jadi itulah hasil dari 9 tahun atau 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang gagal di ujungnya, tapi hendak ditegakkan kembali melalui sensasi-sensasi keberhasilan yang dimanipulasi. Gagal di ujungnya ya, tapi coba ditegakkan ya melalui sensasi-sensasi, salah satunya dengan IKN. Jadi satu kacamata kritik yang sangat sinis ya dari Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang gagal membawa kemakmuran bagi bangsa ini selama 10 tahun. Kecuali justru menumpuk utang, menghambur-hamburkan anggarannya untuk IKN, untuk perayaan 17 Agustus di IKN, untuk kereta cepat, dan untuk hal-hal lain yang tidak terlalu prioritas dan melupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bentar lagi, 3 menit lagi saya mau jalan-jalan di Car Free Day di Desa Pamekarsari. Sekarang jam 6:03. Apa isinya yang terakhir? Melalui opini publik, melalui pencitraan. Saya 3 menit lagi, Mi. Itulah negeri yang dibayangkan oleh para pendiri untuk diseberangkan ke pintu gerbang sebagai jembatan emas menuju keadilan sosial, menuju kecerdasan bangsa, dan akhirnya gagal. Tapi itu udah terjadi, dan kita belajar supaya pesan ini tidak diulangi atau oleh presiden berikutnya ya. Tidak diintip sebagai sesuatu yang buruk sama sekali, karena tetap ada presiden baru yang kita inginkan memperbaiki semua ini. Itu hanya bisa dimulai kalau Pak Prabowo secara tegas mengucapkan pidato juga hari ini, entah di Hambalang atau di mana, bahwa akan ada perbaikan mentalitas politik, akan ada perbaikan infrastruktur demokrasi, dan lebih dari itu akan ada pencerahan baru kalau dia memerintah. Itu harapan. Dari awal sampai menjelang akhir ini Rocky Gerung tampaknya lebih tenang, bahasanya lebih dengan nada rendah. Tampaknya dia sedang memberikan satu edukasi pada bangsa ini tentang pentingnya hari ini, hari kemerdekaan adalah lebih baik bukan untuk memperlihatkan kemewahan perayaan, tapi justru untuk memperlihatkan kemewahan sebagai seorang yang bijak ya dalam menata atau membawa bangsa ini ke depan. Lebih hati-hati lagi, dan Prabowo diharapkan memperbaiki semuanya untuk merubah. Istilah Rocky Gerung adalah mentalitas politik kita yang menjadi yang baru. Tapi sekali lagi harapan itu bisa dibatalkan oleh kegagalan Pak Prabowo kalau dia tidak mampu untuk membuat jarak dengan mental politik Pak Jokowi. Baik Bang Rocky, tetap salam akal sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.